Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Anastasia dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan mengenai hadis kepemimpinan dimulai dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tersebut. Poin yang pertama, makna umum hadis, di mana hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memegang peran kepemimpinan dalam hidupnya, tidak terbatas hanya kepada pemimpin negara atau organisasi. Bahkan orang biasa pun memiliki tanggung jawab atas orang atau hal yang berada di bawah kendalinya. Poin yang kedua yaitu makna kata per kata. Kullukum, setiap dari kalian. Ra'in adalah pemimpin atau pengembala. Masy'ulun akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi atas yang dipimpinnya atau atas rakyatnya. Poin yang ketiga adalah konteks hadis, di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dalam konteks memberi kesadaran tanggung jawab kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, pemimpin besar maupun anggota keluarga. Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak bisa diabaikan karena akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat yaitu hubungan dengan SDM terkait hadis ini. Hadis ini menekankan peran tanggung jawab dan kepemimpinan yang menjadi inti dalam manajemen SDM. Dalam dunia kerja, setiap jabatan punya tugas dan peran masing-masing. Tidak hanya pemimpin, tetapi semua karyawan adalah pemimpin atas tugas dan pekerjaan yang ditanggungnya. Contoh penerapannya yang pertama ada seorang HRD yang harus memastikan bahwa perekrutan dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada seorang karyawan yang bertanggung jawab atas hasil kerjanya, kedisiplinannya, dan kontribusinya terhadap. Di poin kelima, telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan contoh tanggung jawab masing-masing individu menurut hadis ini. Yang pertama, ada seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, ia yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Di nomor 2, ada seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak di rumahnya. Di nomor 3, ada seorang guru adalah pemimpin di kelasnya. Di nomor 4, ada seorang pemimpin negara adalah pemimpin atas rakyatnya. Di nomor 5, ada seorang manajer atau atasan di tempat kerja yang bertanggung jawab atas bawahannya. Dan di nomor terakhir atau nomor 6 yaitu setiap individu muslim adalah pemimpin atas dirinya sendiri terhadap ibadahnya, akhlaknya, waktunya, dan pilihannya. Nilai-nilai yang dikandung di dalam hadis ini. Yang pertama ada amanah atau tanggung jawab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Yang kedua ada keadilan. Pemimpin harus adil terhadap yang dipimpinnya. Yang ketiga, ada kepedulian. Pemimpin tidak boleh cuek atau abai terhadap kondisi yang dipimpinnya. Dan yang keempat atau terakhir yaitu akuntabilitas. Kita harus sadar bahwa tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Dan adapun pesan moral dalam hadis ini yaitu hadis ini adalah peringatan dan sekaligus motivasi agar setiap manusia tidak lari dari tanggung jawabnya, baik tanggung jawab di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya juga memohon maaf apabila terdapat keliru atau ketidaktepatan dalam penyampaian kata selama video berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.